Jadi di motor ini sebelumnya untuk tutup lubang esnya sudah saya tutup, tapi sekarang setelah dipikir-pikir mau saya buka kembali. Karena kenapa? Karena setelah saya pelajari ternyata untuk sistem dari es ini gunanya kan untuk membersihkan dan mendinginkan untuk bagian mesinnya. Jadi saya mau coba buka lagi. Kalau misalnya memang tembak-tembak lagi, saya coba setting karbu di sini. Tapi nanti kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa setelah kita buka. Apakah masih nembak atau enggak? Karena sebelumnya masih nembak. Jadi lubang es ini bagi yang belum tahu, ini fungsinya itu untuk mendinginkan mesin dan juga untuk menghemat konsumsi BBM. Jadi cara kerjanya gimana? Nah, sini kan ada 3 nih. Ini ada 1, 2, 3. Di sini ada lubang lagi. Ini lubang untuk masuk udaranya. Jadi cara kerjanya itu dari head cylinder. Sini kita bisa lihat ada head cylindernya. Bakal keluarin tekanan udara atau pembuangan ke sini ke atas. Nanti sistem pembuangannya bakal masuk lagi yang dari sini itu akan masuk ke filter udara, ke filter bagian sini, di filter udara kita. Lalu yang ini, yang kecil ini jalurnya ke sini, jalurnya masuk dari sini, jalurnya masuk ke sini. Ini karbu, ini intake-nya akan masuk ke jalur intake. Jadi sistem pembuangan bakal dikelola kembali, jadi membuat lebih menghemat BBM. Jadi setelah saya pikir-pikir, saya pertimbangkan lagi dan saya pelajari, akhirnya mau saya coba lepas dulu, mau saya aktifkan lagi untuk es-nya. Tapi kita lihat apakah merebet atau enggak. Kalau memang merebet, kita nanti cari tahu lagi permasalahannya di mana. Ini sekarang kita coba langsung buka aja dulu di bagian es-nya. Sekarang kita boleh aktifkan lagi. Sekarang kita coba aktifkan dulu. Sedikit nembak, tapi nanti kita coba akalin lagi. Jadi setelah dipakai dan lubang esnya kita buka ya, kita aktifkan. Sekarang tenaganya lebih enteng dan juga nggak ada suara ledak-ledakan karena ini karbunya sudah saya ganti dengan karbu original dari Bison. Lalu filter udara juga sudah kita cek, sudah kita maintenance semuanya, sudah kita perbaiki semua. Lalu kenapa alasan saya buka case ini? Karena saya menghargai engineer dari Jepang yang sudah merancang ini semua. Karena memang mungkin di beberapa video dan juga untuk sistem ACE ini ada di beberapa motor ya, termasuk motor-motor Fiction F15, F25, lalu Satria FU. Lalu di video itu pun ada juga di Matic, beberapa Matic itu ada juga terdapat begini. Jadi saya buka karena setelah saya pelajari, ini memang sebenarnya berfungsi untuk penghematan BBM dan juga untuk memberikan efisiensi bahan bakar. Selain itu bisa menekan ini emisi. Jadi kita sekalian pakai untuk lingkungan juga. Dan sekarang sih udah lumayan enteng ya. Terakhir memang ketika ditutup memang tenaganya lebih padat, tapi setelah saya pikir-pikir memang bagusnya dibuka sih. Karena kalau nggak dibuka kadang ada bau gosong. Mungkin karena esnya ditutup jadi baunya keluar semua. Keluarnya sudah kenal, jadi nggak dioperasi lagi. Untuk penjelasan es sebelumnya saya sudah jelasin kan. Jadi harusnya semuanya udah tahu. Jadi paling di sini kita hanya bahas-bahas tentang performanya setelah kita lepas. Nah, setelah yang saya lepas ini sih memang terasa lebih enteng sih. Karena di karbunya itu sudah saya setting juga. Karena kalau misalnya kita ada melakukan perbaikan seperti ini, biasanya kita harus setting supaya dapat performa yang pas.
Di motor ini sebenarnya mesin semuanya masih standar, cuma pengapiannya sudah saya buat stabil jadi tenaganya lebih enak. Dan juga di beberapa bagian sudah saya berikan sedikit sentuhan dari saya sendiri, jadi kita bisa pakai dengan baik. Lalu di motor ini untuk settingan dari karbunya sudah saya setting, jadi di pilot jetnya sudah kita naikin jadi lebih besar. Lalu untuk main jetnya kita sesuaikan, jadi supaya anginnya itu angin dari ACE itu bisa nendang, bisa lebih stabil. Nah, tapi di beberapa kasus mungkin ada juga di bagian ACE-nya yang rusak. Kalau bagian ACE-nya rusak itu biasanya kita harus melakukan pergantian ACE atau mungkin service ya. Jadi kalau di sini sih nggak perlu karena sudah saya setting dan juga saya juga sudah baik. Jadi sekarang karena tachometernya atau speedometernya nggak ada, jadi saya nggak bisa lihat settingannya. Biasanya kan ada di RPM berapa untuk idle-nya, di sini nggak bisa lihat karena rusak. Biasanya untuk idle itu kurang lebih di 1200 atau 1500 RPM. Nah, kalau otomatis biasanya 1800, kalau motor yang bisa setting 1500, cuma saya hanya bisa kira-kira aja untuk melakukan settingan anak yang ada. Ini tanjakan lumayan ngetek juga, ada di dalam. Lalu untuk bau-bau bensin juga ada. Kemarin bau bensinnya parah banget, nggak tahu nggak ada. Tapi sejak kondisi motor ini 40 ride sih. Nah, mungkin peminatnya nggak ada ya, bagus juga jarang yang pakai, nggak pasaran. Karena untuk motor-motor seperti ini, mesin-mesin seperti itu sangat gampang sekali diperbaiki dan dibuat lebih enteng tenaganya. Tapi kalau untuk cepat sih enggak ya, soalnya saya nggak pakai untuk balap-balapan, jadi hanya pakai untuk harian. Jadi tenaganya itu dan torsinya biasanya saya naikin. Jadi semua motor yang saya punya itu torsinya semuanya besar karena semuanya saya setting itu pakai permukaan dan pakai harian. Kalau ternyata sih mungkin kalau torsi ini mungkin bisa ya, kita harus ganti settingnya, jadi kita buat dan kita fokus itu bisa untuk mendapatkan tenaga yang dengan speed yang lebih. Tapi karena kebetulan saya nggak ada kepentingan untuk balapan, jadi saya nggak buat. Jadi hanya beruntung harian. Yang penting nyaman dipakai, enteng, gas sedikit, dan bisa salip-salip ke sini, down. Jadi saya nggak terlalu banyak berpikir lain karena untuk harian. Tapi ya harus kita tahu semua ini settingannya semua saya setting sendiri ya, jadi tanpa ke bengkel, jadi setting pribadi. Nah, jadi yang kalian tahu itu sebenarnya setiap settingan orang berbeda-beda. Mungkin settingan di saya ini bisa seperti ini, mungkin di bengkel lain berbeda karena setiap bengkel itu tidak sama. Jadi ada beberapa teman yang tanya
dan juga beberapa pemberian part supaya harus tenaga. Tapi untunglah ini sudah saya lakukan seperti ini, jadi berarti cukup kuat ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak tahu, mungkin ada yang melakukan omongan ataupun ada yang merasa ini motor yang kurang bagus, tapi sejauh ini saya pakai oke dong. Kayak ini katakan karbunya jangan diganti aneh, oke.